channel kami YouTube PAC Brebes dan link Facebook kami MDSRA Kecamatan Brebes. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk sahabat Nusantara, khususnya Kecamatan Brebes, untuk Ansor dan Bansernya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan bulan suci Ramadan, bisa menjalankan puasanya dengan lancar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangsungkan kembali kegiatan rutin ngaji online bersama dai muda, pengurus majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Brebes. Untuk malam hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Sobirin. Insya Allah dalam kajian pada malam hari ini akan mengkaji tentang kitab Nasrul Hidayah. Untuk sahabat Nusantara sekalian, mari kita simak bersama kajian dari Muhammad Sobirin, Ustaz Muhammad Sobirin. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita, khususnya untuk sahabat Ansor dan Banser Nusantara. Kepada sahabat Ustaz Muhammad Sobirin, padanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ansor, sahabat Banser, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya harapannya dengan keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih pada malam 17 yang dikatakan malam 17 adalah malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan perjumpaan kita dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita mengerti akan kebaikan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kita harapkan pertolongannya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca sholawat pada baginda, kita besok mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat Ansor, sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita semua tahu sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, tentu mempercayai adanya rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikatnya Allah, rukun iman kepada rasul-rasulnya Allah, rukun iman kepada kitab-kitabnya Allah, rukun iman kepada hari kiamat, menempati rukun iman yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam adalah rukun iman yang keenam adalah percaya ataupun iman kepada qada dan qadar ketentuan Allah. Maka daripada itu, sesuai apa yang disampaikan oleh pembawa acara, insya Allah
Al-Qail akan menyampaikan sedikit tentang permasalahan takdir. Kita wajib menerima adanya ketentuan dari Allah, wajib menerima apa yang telah digariskan oleh Allah kepada kita semua. Sedikit dalam kitab Nasha'ihid Diniyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yardo biqadoi walam yasbir ala balai falyaltamis robban siwaya." Siapa yang tidak rela menerima ketentuan dari Allah, siapa yang tidak rela dengan takdirnya Allah dan tidak sabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, maka silakan dia mencari Tuhan selain aku. Itu kata Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, hamba Allah itu banyak. Saya, teman-teman Banser dan semuanya teman-teman Ansor dan kaum muslimah muslimat itu ada hamba Allah. Hamba Allah itu banyak. Kepentingannya mesti berbeda-beda. Dalam doanya pun permintaannya pasti berbeda-beda. Lah permintaan doa itu tidak semuanya dijabah oleh Allah dalam waktu seketika itu. Sesekali Allah menuruti hamba yang itu, sesekali Allah tidak menuruti hamba yang ini, sesekali Allah menuruti hamba yang ini, tidak menuruti hamba yang itu. Dan terserah Allah, wong semuanya hamba Allah, yang semuanya itu hamba Allah. Makanya kita wajib untuk ridho dengan ketentuan Allah dan bersabar dengan apa-apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kalau kita selalu ridho, selalu ikhlas, sabar dalam menghadapi ujian, insya Allah akan berkah semuanya. Dikatakan dalam kitab Nasha'ihid Diniyah, man qala hina yusbihu wa hina yamsi salasa marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan ala Allahi ayyurdiyam. Dikatakan dalam kitab Nasha'ihid Diniyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ketika masuk pagi hari, berarti waktu subuh, wahina yamsi, dan ketika masuk waktu sore, membaca 3 kali kalimah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah. Maka baginya akan memperoleh hak dari Allah, yaitu diridhoi oleh Allah. Raditu, saya ridho dengan Allah sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan saya ridho dengan Islam itu agama. Wabi Muhammadin, dan Allah. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho dengan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Barang siapa yang ketika pagi, ketika sore ini membaca 3 kali kalimah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali, maka baginya akan berhak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Ansor, sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat bisa mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani annahu man radiya billahi rabba lazimahu ayyaruddu bitadbirihi wa ikhtiyarihi
qasamahu wa bi murri qadoi. Sahabat Ansor, sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Lah bagaimana kita memaknai raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya? Ini tidak sekedar dalam ucapan saja, tapi ini di samping kita ucapkan, hati kita yakin dan dipraktekkan secara nyata dengan anggota badan. Jadi iman kepada Allah billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Wa alamu ma'asyiral ikhwani annahu man radiya billah robba lazimahu. Ketahuilah kula lan panjenengan sami kedah mengertosi, saya, panjenengan dan semuanya, bahwa orang yang ridho, orang yang sudah ikhlas Allah sebagai Tuhannya, Allah sudah dijadikan Tuhannya, ini konsekuensinya lazimahu ayyardu bitadbirihi wa khiyarihi lahu. Konsekuensinya harus ikhlas, harus ridho apa yang menjadi ketentuannya Allah, apa yang menjadi pemilihnya Allah. Ditakdirkan kaya, ikhlas. Ditakdirkan belum kaya, tetap ikhlas. Ditakdirkan sudah menikah, ya tetap ikhlas. Ataupun ditakdirkan belum menikah, ya tetap ikhlas, tetap ridho. Wa bimuri qadaihi, dan menerima dengan ketentuan Allah yang pahit. Hukum-hukum Allah, kepastian ketentuan Allah yang pahit. Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan. Ini kita harus menerima. Ujian berupa keadaan yang seperti ini, kita harus menerima. Itu adalah sebuah ketentuan Allah. Manusia hanya sekedar bisa berusaha dohir dan batin agar ujian cobaan ini bisa kita hadapi dengan penuh kesabaran. Wa ayyakna'a bima qasahu lahu minar rizqi. Dan orang yang sudah ridho bahwa Allah ini adalah Tuhannya, ini wajib untuk menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Masalah rizki, belum kaya kita tetap ridho, ataupun sudah kaya kita tetap ridho. Anaknya juara, anaknya ranking 1, tetap ridho. Ataupun anaknya belum juara, anaknya belum ranking dalam ujiannya, ini tetap ayyakna'a bima qasamahu lahu minar rizqi wa ayyudawima ala ta'atihi. Dan orang yang ridho bahwa Allah ini adalah Tuhannya, wa ayyudawima ala ta'atihi, harus istiqomah dalam taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan istiqomah, continue, jangan setengah-setengah. Kalau orang itu sudah mengaku Islam, mengaku iman Allah sebagai Tuhannya, konsekuensinya ini harus istiqomah dalam beribadah, dalam taat kepada Allah. Ini konsekuensinya. Sholat 5 waktu jangan pulang-pulang. Zakat, kalau ada keluasan rizki sudah mencapai nisab, batas wajib nisab, harus dizakati. Puasa Ramadan kita harus menjalankan. Dan ibadah haji kalau sudah mampu harus dijalankan. Ini istiqomahan yang terangkai dalam rukun Islam. Ya minimal 3 lah. Dalam rukun Islam minimal kita 3. Yang pertama membaca syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Dan yang ketiga puasa Ramadan. Minimal 3 itu. Kalau zakat itu kan ada ketentuan, harus mencapai nisab hartanya. Ataupun haji bagi yang mampu, ada syarat kekayaan ataupun syarat harta. Makanya haji dan zakat ini termasuk ibadah yang ghairul mahdhur. Jadi
ibadah ada dua. Ibadah yang mahdoh dan ibadah yang ghairil mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang murni. Murni hanya ibadah kepada Allah. Lah ibadah yang ghairil mahdoh ini ibadah yang tidak murni, ada campur tangan kekayaan ataupun harta. Lah ibadah mahdoh ini diantaranya membaca syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, puasa Ramadan. Lah ibadah yang ghairil mahdoh ataupun ibadah yang tidak murni ini diantaranya zakat dan haji bagi yang mampu. Nah ini ketentuan konsekuensinya. Orang yang sudah mengaku bahwa ridho ikhlas Allah sebagai pangeran Tuhannya, ini harus istiqomah dalam beribadah, jangan setengah-setengah. Wa ayyu hafidhu ala faraidihi wa yuhafidhu ala faraidihi. Dan orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya ini harus menjaga wa yuhafidhu ala faraidihi, menjaga untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah ikhlas, ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita, harus kita menjaga apa yang diwajibkan oleh kita. Wa yajtanibu maharimahu. Dan selanjutnya konsekuensi orang yang sudah rela ikhlas Allah sebagai Tuhannya ini harus menjauhkan, menghindari dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah ini makanya dalam satu hadis ada yang mengatakan man rodiya man roditu man qala roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu al jannah. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, maka dia berhak untuk masuk surganya Allah. Harapannya kita semua, sahabat Ansor, sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat, pasti menghendaki wajabat lahu al jannah, besok bisa masuk surga bersama-sama. Tapi orang yang mengatakan Allah sebagai pangeran, Islam sebagai agama, terus Nabi Muhammad sebagai nabi, ini tidak cuma di lisan saja, tapi hatinya membenarkan dan dipraktekkan dengan cara itu tadi, menerima qada-qadarnya Allah, menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, terus istiqomah dalam melaksanakan hal-hal yang wajib dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sahabat Ansor, sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang sudah mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya, konsekuensi selanjutnya yaitu wa yakunu sabiran inda bala'i syakiran li ni'maihi. Orang yang sudah menganggap ataupun rela ikhlas Allah sebagai Tuhannya harus sabar dalam menghadapi ujian, kena musibah, harus sabar, tabah, jangan malah menyalahkan Allah. Karena hakikatnya ujian itu ada manfaatnya untuk kita. Salah satu contoh kecil, ketika anak kecil yang balita nangis berapa hari, ternyata mau keluar gigi. Besoknya nangis lagi, ternyata mau belajar merangkak. Nah, hikmah ataupun manfaatnya itu, dalam ujian pasti ada hikmah di balik itu. Maka kewajiban seorang mukmin, kewajiban kita bersama adalah sobiron inda bala'i. Ketika kita kena musibah, kita harus semuanya pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, seperti dalam keadaan seperti ini,
kita ataupun semuanya ini ada wabah COVID-19, itu kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah. Kita harus sabar dalam menghadapi ini. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, usaha zahir, kita pasrah kepada Allah. Usaha zahir sudah barang mesti kita sudah tahu semua. Ketika sholat ada perenggangan sok, ketika keluar memakai masker, ketika ada perkumpulan yang tidak lebih dari 5, ada cuci tangan dan sebagainya, penyemprotan. Ini usaha zahir, usaha lahir. Nah setelah itu kita pun wajib untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita usaha, kita pasrah, apapun yang terjadi itu terserah Allah. Syakiron li ni'ma'ihi. Juga di samping itu, orang yang ridho ikhlas bahwa Allah ini sebagai Tuhannya harus syakiron li ni'ma'ihi, harus syukur, berterima kasih kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya itu begitu besar, sehingga kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak bisa menghitung. Secanggih apapun alat untuk menghitung, kalau untuk menghitung nikmatnya Allah tidak mungkin bisa. Sudah dikatakan dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Diparil apabila kita semua menghitung nikmat-nikmatnya Allah, itu niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka kewajiban kita sebagai hambanya ini syukur, berterima kasih. Taruhlah kita logikakan, kita sering diberi, hampir setiap hari diberi oleh orang, ataupun teman kita memberi hampir setiap hari mengirim sesuatu. Mesti kita akan berterima kasih kepada teman kita yang selalu memberi. Harusnya kalau kepada Allah yang nikmatnya itu begitu besar, harusnya kita untuk berterima kasih, untuk syukur harus lebih daripada itu. Nah ini harus syukur kepada nikmat-nikmatnya Allah. Wa muhibban liliqaihi, dan orang yang ridho pada Allah sebagai Tuhannya, sudah ikrar, sudah rela, Allah itu pangeran saya, harus wa muhibban liliqaihi, harus senang kepada Allah. Contoh senang kepada Allah, contoh senang bertemu dengan Allah, ini ketika ada suara adzan, tinggalkan semuanya untuk melaksanakan panggilan, memenuhi panggilan Allah. Itu salah satu bukti bahwa orang itu benar-benar mengakui ikrar bahwa Tuhannya adalah Allah. Harus cinta, suka, senang bertemu dengan Allah. Ataupun ketika sakaratul maut, orang-orang yang sudah benar-benar iman, ini kalau sakaratul maut malah senang, karena akan bertemu dengan kekasih yang ditunggu-tunggu, yaitu zatnya Allah. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan mukhlisan lahu fi ibadi. Selanjutnya hadirin, orang yang ridho ikrar dengan Allah sebagai Tuhannya, ini harus ridho, pasrah, semua ditanggungkan, ikhlas dalam beribadah karena Allah. Semuanya tidak ada yang mampu untuk menolong kita. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatannya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ikhlas. Dalam beribadah pun kita harus ikhlas. Jangan sampai Allah diduakan. Harus ikhlas di ibadah ini. Ikhlas itu ibarat ngomong paling penak. Kita ketika
buang air besar. Mohon maaf, ketika kita buang air besar, itu pastinya kita tidak ingat dengan apa yang telah kita makan. Enggak eman-eman, habis makan sate, habis makan rajungan, habis makan enak, eman-eman dikeluarkan. Ketika kita buang air besar itu tidak memikirkan itu. Nah itu pengertian simpel masalah ikhlas. Tidak ingat apa-apa, tapi semuanya dipasrahkan karena Allah. Nah ini. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. La yafza'u fil muhimmati illa ilaihi. Nah ini. Selanjutnya orang yang ikrar bahwa Allah sebagai Tuhannya, ini konsekuensinya harus gondelan, kumandel dalam tingkah samar ataupun tingkah terang-terangan. Dalam keadaan samar, dalam keadaan terang-terangan harus kumandel ataupun berpegang teguh gondelan karo Gusti Allah. Lah kenapa kita harus kumandel, harus gondelan karo Gusti Allah? Karena la yafza'u fil muhimmah illa ilaihi. Supaya ketika ada permasalahan, perkara yang sedih, perkara yang kita tidak mampu, kita tidak sambat dengan yang lain, hanya kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita semua kecuali Allah. Semuanya itu adalah lantaran atau wasilah. Nah ini. Wala tu'awwila fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang sudah ikrar, sudah ikhlas bahwa Allah sebagai Tuhannya, ini dalam berupaya untuk memenuhi hajat dan cita-citanya, ini tidak bertumpu dengan yang lain, tidak percaya dengan yang lain. Orang percaya karo Nyi Lorong Kidul, orang percaya karo sihir, orang percaya karo dukun dan sebagainya. Tapi ketika dalam upaya memenuhi hajat dan cita-cita harapan kita tidak bertumpu dengan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita sudah raditu billahi robba, kalau kita sudah ikrar ridho Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, konsekuensinya ataupun maknanya itu tadi, diparingi nopo mawon kita terima. Tidak boleh grundel, baik manis ataupun pahit, dapat rizki ataupun dapat ujian, kita tidak boleh grundel. Diparingi rizki sepira bae diterima, sregep ibadahe, jaga kewajiban, ngedoi haram, oleh musibah ya kudu sabar, diparingi nikmat ya kudu syukur, ditimbali karo Gusti Allah ataupun ajeng sikharatul maut ya kudu malah seneng. Kabeh ibadah dipasrahkan karo Gusti Allah, ikhlas mung karena Gusti Allah. Yen wis ikhlas ora oleh ngandalaken ibadah, sekalipun ibadahnya banyak, ibadahnya luar biasa siang malam, tapi tidak boleh kita mengandalkan ibadah kita yang belum tentu diterima. Tapi tetap kita andalkan adalah Allah. Tetap mengandalkan janjine Allah. Ana barang susah apa bae sambate mung karo Gusti Allah. Ingin hajatnya terpenuhi, andalane tetap njaluk donga karo Gusti Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Yang kedua, waman radiya bil islami dina, barang siapa yang ridho dengan Islam ini sebagai hambanya, sebagai agamanya, ikhlas, ridho, ikrar, aku ki agamane Islam, ki kudu primen, konsekuensinya harus bagaimana? Orang kur Islam KTP tok, orang Islam kur atas nama tok, ambil pernikahan tok, agamanya apa? Islam. Tapi konsekuensinya harus man rodiya
bil islami dina adu maharomati. Di antaranya konsekuensinya harus satu, adu mahrumatihi wa sya'airihi, harus mengagung-agungkan syiar agama Islam. Tidak boleh melecehkan Islam. Kan lucu, ngaku Islam tapi tidak mengagungkan orang Islam ataupun agama Islam. Ngaku Islam tapi malah melecehkan, menurunkan derajat Islam. Ini yang Islamnya perlu dipertanyakan. Lah kalau kita sudah ikrar ridho agama Islam sebagai agamanya, ya maka konsekuensinya harus mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Masjid diramaikan, langgar ataupun musola dirawat dan diramaikan. Istadi apa baik, sing penting itu bisa mensiarkan agama Islam. Kita harus semangat. Khidmah itu tidak cuma di depan layar, akan tetapi sebagai tukang masak, pasang terong, jaga parkir, itu pun khidmah. Itu pun lagi berjuang sama-sama menegakkan syiar Islam. Coba kalau dibayangkan kiai mau ceramah, nggak ada yang pasang panggung, nggak ada yang pasang listrik, nggak ada yang pasang sound system ataupun menyalakan sound system, nggak ada yang masak, nggak ada penerima tamu. Jadi apa enggak acara? Enggak jadi. Maka saling kerjasama itu yang bisa untuk mensiarkan ataupun bisa memeriahkan, mensukseskan acara tersebut yang tidak lain untuk tujuan syiar. Ini pun termasuk khidmah dengan agama Islam. Maka daripada itu kita harus semangat. Jadi apa baik dalam posisi di jabatan NU, di jabatan Ansor, di jabatan MDSR ataupun Majelis Dakwah dan Sholawat. Jadi apa saja di posisinya apa, kita harus semangat. Karena sekecil apapun jabatan ini bisa mensukseskan semuanya. Itu yang perlu kita pegang teguh supaya khidmah kita di Nahdlatul Ulama, khidmah kita di Ansor, khidmah kita di Majelis Dakwah dan sebagainya, kita tetap semangat. Mudah-mudahan khidmah kita diterima dan diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Saya ingat betul dengan guru saya bahwa orang yang khidmah berjuang untuk membela NU dalam posisi apa saja itu akan didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari 3 perkara. Yang pertama, rizkinya akan berkah. Dilalai anak baik rizki katoneta sotang-soting katoneta martir-martir tapi rizki tetap ada. Yang kedua, anak turunnya akan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Ini harapan kita. Harapan kita setelah meninggal dunia, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan membawa iman ala qaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Orang yang sudah ikrar, ikhlas, ridho dengan agama Islam sebagai agamanya, ini harus mengagung-agungkan syiar Islam, tidak boleh melecehkan, harus jadi apa baik. Nah, termasuk syiar Islam, termasuk syiar Islam ini adalah ulama dan habaib. Ulama habaib ini pun termasuk syiar Islam yang kita harus hormati dan harus kita patuhi apa yang telah disampaikan. Ulama-ulama yang sesuai dengan ajaran kita ahli sunnah wal jamaah harus kita hormati, jangan sampai dilecehkan. Nah, kalau ada orang yang melecehkan para ulama, melecehkan para habaib yang notabene keturunan-keturunan Rasul, ini berarti kan perlu dipertanyakan agamanya. Islamnya perlu dipertanyakan. Malah musuh kita zaman sekarang tidak seperti musuh pada waktu zaman Kanjeng Nabi. Kalau musuh pada zaman Kanjeng Nabi ini musuhnya benar-benar orang kafir, orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sekarang musuhnya musuh dalam selimut,
sama-sama agama Islam, beda aliran, ini menjadi musuh kita. Makanya tugas kita ya, harus tetap waspada, jangan sampai menyerang tapi tetap waspada. Sendonga bae sing akeh maca sholawat tasbihnya, insya Allah semuanya akan teratasi oleh keberkahan sholawat tasbih tersebut. Selanjutnya, walam yazal mustahidan fima yu'akiduhu wa yazidu rusukhon. Orang yang sudah ikrar, sudah rela mengucapkan agama Islam sebagai agamanya, ini harus kudu rajin, kudu sregep ngaji, goleti ilmu kanggo muati iman. Walam yazal mujtahidan fima yu'akidu. Orang yang sudah ikrar agama Islam sebagai agamanya, ini harus sregep, harus rajin untuk ngaji, mencari ilmu untuk menguati iman Islamnya. Ya, termasuk hadir semacam ini, termasuk menyaksikan acara-acara seperti ini, walaupun ngantuk-ngantuk buat apa, karo ngopi tetap mangkat. Ya karo rokokan semua penak-penak ngaji nih wong kan anak ngopi nih, anak ngantuk-ngantuk buat apa mangkat. Yes. Pokoknya judulnya Bismillahirrahmanirrahim, niat ngaji, go ngandelaken Islam, go ngandelaken iman. Kudu sregep ngaji kanggo muati iman. Ben ngerti urip sing bener, tata krama sing bener. Tata krama kalau sawo bae. Sebab anggere wong ngaji pasti bakal aji. Wong ngaji mesti tidak gampang menyalahkan orang lain. Orang yang selalu kumpul, sering kumpul karo masanya, sering kumpul karo wong alim, para ulama, para habaib, itu ada remnya. Karena hampir setiap hari dimauidhoi, diberikan masukan-masukan kebaikan. Akhirnya ketika mau melaksanakan, menjalankan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat, mikir, oh ya Allah, saya ingat betul dengan guru saya, dengan habib panutan saya, bahwa ini nggak boleh. Nah ini sebuah manfaat, sebuah fadilah mengaji itu semacam ini. Ketika ada hal-hal yang mendesak, ini guru mendoakan, doa guru akan sampai. Makanya harus sregep ngaji walaupun sudah merasa pintar, walaupun sudah lulusan pondok dimanapun, tetap tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Terus tholabul ilmi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sampai mati kita tetap dianjurkan untuk mencari ilmu. Selanjutnya, orang yang sudah ikrar, sudah rela bahwa agama Islam sebagai agamanya, ini harus wayazidu rusukhon, harus sregep ngaji, tetap sregep ngaji ben ilmunya mundak mancep, biar semakin hari semakin tambah ilmunya, tambah mancep iman Islamnya. Akhirnya akan menumbuhkan ihsan kepada Allah. Seolah-olah ketika kita beribadah itu Allah ada di depannya. Seolah-olah saja, jangan sampai meyakini Allah di depan, itu murtad. Seolah-olah Allah melihat kita, ataupun Allah ketika Allah tidak melihat, seolah-olah kita diintai atau diintai oleh Allah. Mundak mancep, ben mundak kantil mlebu ing ati, ngrasuk ing badan, jero ati iman Islam bulan panjenengan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kumantil ati lan pikiran, rasuk ing badan kabeh jeroan, mujizat Rasul dadi pedoman, minangka dalan manjinge iman.
sahabat Banser, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mekaten artinya gandolan karo pangeran terus kumantil ati lan pikiran ati ini gandolan karo Gusti Allah lan merasuk ing badan sampai jero. Nah, keyakinan kita, iman kita kepada Allah ini bisa kumantil, bisa sampai merasuk ing ati. Ini awalnya itu dari dohir. Kita melihat, menyaksikan para kiai dahulu, mendengarkan dengan telinga kita. Akhirnya setelah melihat, mendengarkan, akhirnya sampai turun ke hati. Dawuh-dawuh yang telah disampaikan oleh para kiai, para habaib itu mancep ing ati. Akhirnya terus selanjutnya pedoman-pedoman yang telah disampaikan, ilmu-ilmunya ini sebagai pedoman kita setiap hari. Ini ikhtiar untuk masuknya iman kepada hati kita. Makanya jangan sampai bosan-bosan dimanapun berada. Ada kesempatan apapun kita luangkan waktu untuk ngaji dan ngaji. Wastiqomatan minal ulum wal amal wa yakunu bihi mubiton. Selanjutnya orang yang sudah ikrar, sudah rela bahwa agama Islam adalah agamanya, ini harus istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan ilmunya dan amalnya. Antara ilmu dan amal harus seimbang, istiqomah dalam pelaksanaannya. Dua ilmu harus diamalkan. Wa yakunu bihi mubiton. Dan orang yang sudah ikrar bahwa agama Islam ini sebagai agamanya, ini harus dalam hal kebaikan jangan mau kalah. Wa yakunu mubiton. Dalam hal yang kebaikan jangan pernah kalah, harus iri. Dia makan nasi, kok bisa pinter baca Quran. Dia makannya nasi sama-sama dengan saya, kok ikut PKD. Sudah sregep nih kegiatan Ansor. Saya kok makannya sama-sama makan nasi, kok nggak sregep di Ansor. Ngaji kadang bolong-bolong, sembahyang kadang bolong-bolong. Harus iri. Dalam hal kebaikan, ketika kita sudah mengaku agama Islam, agama saya, agama kita jangan sampai mau kalah dengan hal-hal yang kebaikan, kudu iri. Karena ada dua hal yang boleh untuk kita ireni, kudu kita hasudi, kita iri. Itu ada dua perkara. Ada dua perkara yang dibolehkan oleh syariat dalam hal iri. Satu, seseorang yang diberi kelebihan rizki oleh Allah dan orang tersebut mentasarufkan untuk jalan kebaikan. Wong sugih loman, dermawan, kudu iri. Aku pada bayar sugih ke orang kaya wong kaya. Kudu iri. Kayak ngai 10 juta, aku ngai 20 juta, kudu iri. Yang kedua, orang laki-laki yang diberikan kelebihan, mempunyai ilmu, terus dengan ilmunya dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang banyak. Ini harus harus iri kita. Ini dua perkara yang iri yang diperbolehkan oleh syariat. Kecuali itu haram hukumnya. Wa min salbihi khaifan wali ahli muhtariman. Dan orang yang sudah mengakui bahwa agama Islam ini adalah agamanya, ini wa min salbihi khaifan. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut ketika imannya bisa sampai lepas. Ini harus khawatir, takut. Orang yang ngaku agamanya Islam, ini harus ada perasaan khawatir. Saya besok bisa mati husnul khotimah, apa sebaliknya husnul khotimah? Saya di akhir hayat bisa mati dalam keadaan baik, apa sebaliknya dalam keadaan lagi bermaksiat? Ini yang harus ada kekhawatiran semacam itu. Kalau sudah mengaku agama kita adalah agama Islam, harus ada perasaan khawatir, takut. Makanya kalau ada perasaan takut, khawatir, kita akan berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Mesti mikir dua kali. Ini halal apa haram? Ini boleh apa tidak? Jangan-jangan ini haram. Saya tanyakan dulu. Nah, ini harus khawatir
harus takut besok ketika akhir hayat kita apa husnul khotimah apa suul khotimah. Akhirnya dalam beribadah kita tetap semangat, tidak sampai meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Wali ahlihi muhtariman. Dan selanjutnya orang yang sudah mengaku bahwa agama Islam ini adalah agamanya, wali ahli muhtariman, kepada saudara-saudara sesama muslim ini harus saling pengertian, harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak malah sesama muslim saling menyalahkan, sesama muslim menjadi provokator. Ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tinggalkanlah antara 01 02 tertinggalkan. Yang penting sesama orang muslim kita wajib untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Waliman kafara bi muhbiton, waliman kafara bihi mubhiton wa muaddiyan. Yang terakhir menurut kitab Nasha'ir Diniyah, orang yang sudah mengakui agama Islam itu agamanya, kepada orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang kafir yang memusuhi kita, kita harus balas memusuhi dan harus diserang ketika itu orang kafir menyerang. Tapi kalau kafirnya itu kafir dini, ya kafir yang sudah akad damai. Kalau di Indonesia itu kafirnya kafir dini. Kafir kan ada dua, kafir dini dan kafir harbi. Kafir dini itu kafir yang sudah akad damai kepada pemerintah, membayar pajak, taat dengan peraturan, seperti kafir-kafir ataupun bukan kafir non Islam di Indonesia ini masuk dalam dini, arti sudah akad damai, tidak masalah ini. Tapi kalau kafir-kafir dini ataupun kafir-kafir harbi, non Islam yang harbi, orang non Islam yang wajib diperangi. Nah, ketika ada orang-orang kafir, orang-orang non Muslim yang menyerang agama kita, yang menyerang dengan keyakinan kita, kita harus bergerak, jangan cuma tinggal diam. Donga bae sih malah harus sama maju-maju daripada nyong anak apa-apa dan sebagainya. Tapi tidak semacam itu. Muslim yang baik kalau sudah mengaku agama Islam, ketika muslim, orang Islam ataupun agama Islam kita diserang, dicemooh dan lain-lain, kita harus ada gerakan. Ya gerakan yang bijak. Kalau di Indonesia harus yang bijak. Ketika ada misal ada yang kontroversial ataupun pelecehan dalam ulama kita dilecehkan dan sebagainya, kita harus back up dengan hal-hal yang bijak lagi. Nah itu ketika kita ridho, ikhlas, ikrar agama Islam dengan menjadi agama kita, itu demikian. Harus mengagungkan syiar-syiarnya Islam, harus sregep ngaji untuk menguatkan, terus istiqomah dalam menjalankan ilmu dan amal, harus iri dengan hal yang baik, terus pada sesama muslim harus muhtarim, harus memuliakan, dan pada orang-orang kafir yang memusuhi kita harus bertindak. Nah yang terakhir, wa man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan. Yang terakhir sesuai dengan hadis Nabi tadi, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu al jannah. Wa man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan. Seseorang ataupun barang siapa yang ridho, ikhlas, ikrar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabinya, konsekuensinya harus bagaimana? Ngaku Nabi Muhammad ini adalah nabi saya. Oh nabinya siapa? Ya kanjeng Nabi. Mana biuka? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya harus bagaimana? Maknanya harus bagaimana? Tidak sekedar aku nabi tapi tidak melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Nabi. Konsekuensi yang pertama yaitu kana bi muqtadiyan, harus mengikut, harus patuh
apa yang disyariatkan, apa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintah Nabi untuk menjalankan sholat lima waktu, kita harus sholat lima waktu. Allah perintah melalui malaikat Jibril untuk menjalankan puasa, kita harus menjalankan puasa. Zakat bagi yang sudah mencapai nisab, kita harus zakat. Haji dan sebagainya, kita harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita pengen mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, ya kita harus ikut dengan Kanjeng Nabi. Wa bihadihi muhtadiyan, wa bihadihi muhtadiyan, dan orang yang sudah mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ini harus wa bihadihi muhtadiyan, mengikuti petunjuknya Nabi. Ikut petunjuk-petunjuknya Nabi melalui kitab suci Al-Quran, hadisnya Kanjeng Nabi, dan ijma qiyasnya para ulama. Perlu kita ketahui pedoman umat Islam khususnya ala ahli sunnah wal jamaah ini ada 4. Jangan kembali sunnah dan hadis toh, ataupun Quran dan hadis. Tapi ada 4 hal yang menjadi pedoman kita. Yang pertama Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, dilengkapi dengan hadis. Hadis tidak ada, pakai ijma, kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama nggak ada, pakai qiyas. Nah ini 4 pedoman kita dalam melaksanakan ibadah. Quran tidak bisa kita mentah-mentah pakai Al-Quran. Kalau kita mentah-mentah pakai Al-Quran, itu wudhu tidak sampai ada niat membasuh muka sampai membasuh kaki, nggak ada. Tapi berapa tok? Tapi disempurnakan dengan hadisnya Nabi. Ijma qiyasnya pun macam itu. Qiyas itu adalah bisa diartikan apa yang tidak ada di Quran terus dikiaskan pada Al-Quran. Seperti contoh narkoba, pil koplo, kecubung, itu tidak ada di Quran. Goleti mumet kayak apa? Hafid goleti di Quran, kecubung bahasa itu nggak ada. Narkoba yang nggak ada. Tapi dikiaskan karena mempunyai ilat yang sama, mempunyai alasan yang sama adalah memabukkan. Innamal khamru wal maisir lahir. Khomer, maisir ini adalah rizqu min amali syaitan. Haram hukumnya karena ilatnya sama-sama memabukkan. Karena ilatnya sama memabukkan, akhirnya dikiaskan dengan khomer, kecubung, narkoba, pil koplo, ataupun apa yang lagi tren itu komik sama apa itu ya? Komik sama animo atau apa pakai CTM pakai campur komik. Nah itu pun memabukkan. Haram hukumnya karena dikiaskan dengan khomer, perkara yang tidak ada di Quran, disamakan dengan yang di Quran karena ada ilat ataupun alasan yang sama. Narkoba dengan khomer ini disamakan karena ada ilat yang sama, yaitu memabukkan. Akhirnya sama-sama hukumnya haram. Wa bisyar'ihi mudbi'an, dan orang yang sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ini harus wa bisyar'ihi mudbi'an, dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ini harus ikut, harus patuh apa yang telah diperintahkan Allah melalui Kanjeng Nabi, diberikan wahyu pada malaikat Jibril, ini harus ikut, patuh, yang teringkas dalam rukun Islam dan ibadah-ibadah yang lain. Wa bisunatihi mutamasikan, dan orang yang sudah mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ini harus gondelan temenan, mutamasikan bisunati, harus berpegang teguh dengan kesunahan-kesunahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat raweh kesunahan Kanjeng Nabi ya 20 rakaat. Sholat witir ya minimal 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Terus ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti qobliyah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maghrib, atau ba'diyah sholat fardu, ataupun kesunahan-kesunahan yang lain. Karena perlu kita ketahui bahwa kesunahan itu adalah
hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita. Ibadah fardu kita kadang bolong-bolong ataupun tidak bolong-bolong, tapi ketika kita sholat ini tidak fokus, ya, lagi repot-repot sholat, akhirnya eling kalau perkara sing direpoti, Allah akbar, kelingan pirang-pirang. Kita nggak usah munafik, sholat kita itu kadang cuma sekedar menggugurkan kewajiban, khusyuk ya orang, kadang kelingan sing orang-orang, barang sing kelalen di luar sholat, pas sholat tuh tadi eling. Makanya solusi terbaik dari kita eling dengan perkara yang hilang, sholat. Karena sholat tarawih sing biasanya. Ketika kita BAB itu kadang eling lagi. Nah ini, lah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita yang wajib, ini salah satunya dengan mutamassikan di sunnah, dengan berpegang teguh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi, untuk nambeli hal-hal yang wajib sing kadang tidak sesuai dengan harapan, tidak maksimal. Ini sunnah-sunnah Rasul dipegang teguh. Kalau kita benar-benar ngaku bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman sekarang, zaman yang ora karuan. Ya. Nabi Muhammad bersabda bahwa man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati falahu mi'atu syahidi. Barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dalam keadaan tasadudil ummati, umat yang sudah cacarucah, umat yang sudah amburadul, pirang-pirang aliran, pirang-pirang kejadian, hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan syariat, maka orang tersebut yang selalu berpegang teguh dalam keadaan yang demikian, ini akan mendapatkan falahu mi'atu syahidi, akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mati syahid, 100 orang mati syahid. Satu pahala mati syahid saja dipastikan masuk surga, apalagi sampai 100. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Rasul. Walihaqqihi mu'azziman, walihaqqihi mu'azziman, dan orang yang sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ini harus walihaqqihi mu'azziman, kepada hak-haknya Nabi, apa yang harus diuntukkan oleh kanjeng Nabi harus mu'azzoman, mengagungkan, harus memuliakan. Seperti taruhlah perkara kecil saja, kita memanggil kanjeng Nabi harus ada sebutan kanjeng Nabi ataupun sayyidi. Ini hal yang sudah layak diberikan oleh kanjeng Nabi sebagai presiden umat. Jangan sampai manggil kanjeng Nabi cuma Muhammad, harus diembel-embel. Ini sebuah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau manggil Nabi harus ditambahi sayyidina ataupun istilah Jawa lah kanjeng Nabi, mengagungkan derajat makomnya kanjeng Nabi, pakai sebutan junjungan kita atau sayyidina atau kanjeng Nabi. Ini adalah termasuk mengagungkan nama kanjeng Nabi. Jangan sebut nama. Taruhlah contoh kecil, orang tua Anda yang notabene orang-orang yang dimuliakan, yang diagungkan, dipanggil namanya. Seperti contoh, ada anak orang tuanya namanya Sastro pemberi Sastro, anaknya ngomong kayak aku karo bapak. Kira-kira anaknya dipentung apa diganyam? Mesti dipentung. Nah ini salah satu contoh kecil ketika kita mengagungkan orang-orang yang diagungkan, minimal memanggil dengan kata sebutan, tambahan sebutan kanjeng Nabi, junjungan ataupun sayyid. Walihaqqihi mu'azzaman. Wa minas sholati wassalami alaihi mukassiron. Selanjutnya orang yang ridho ikrar bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, orang tersebut harus wa minas sholati wassalami alaihi mukassiron, memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Jadi ngaku cinta karo kanjeng Nabi, ngaku Nabi Muhammad, nabinya itu Nabi Muhammad, tapi orang belum ngake-ngakehaken, itu perlu dipertanyakan kecintaannya. Padahal wong cinta mesti kasuro dikuhu, wong ahabu syai'an
fakasura dzikru. Wong angger seneng karo perkara saji, mesti nyebut-nyebutaken. Contoh enggak usah jauh-jauh. Pemuda cinta dengan seorang wanita, mesti mengagum-agumkan dia. Diajak pun enggak mau, mesti enggak terima. Sekalipun dianya jelek ataupun emang benar-benar salah. Itu tanda kalau orang tersebut cinta. Lah, kalau kita sudah mengaku ikrar bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebagai nabinya, harus memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat ini kalau dibaca, diresapi ini menjadi nikmat. Hidup menjadi berkah. Dan besok pun jangan sampai kita tidak mendapatkan berkahnya sholawat. Di samping kita akan mendapatkan syafaatul udma, pertolongan dari Kanjeng Nabi, besok satu sholawat kita yang dibaca, sholawat yang kita baca itu akan menjadi bidadari yang akan menemani kita. Lah istri kita kemana? Istri kita nanti besok jadi ratunya bidadari, paling ayu-ayu bidadari istri kita. Tapi tambahan orang-orang yang rajin membaca sholawat, ini tambahannya setiap sholawat kita akan dijadikan bidadari. Makanya bidadari besok ya tergantung kita membaca sholawatnya banyak apa tidaknya. Aksarukum alayya sholatan, aksarukum azwajan fil jannah. Akeh-akeh wong maca sholawat, ya besok akeh-akeh wong sing oleh azwajan fil jannah. Angger akeh maca sholawat ya besok bidadarinya tambah akeh. Ora usah mikir kuat apa ora usah mikir. Ora usah mikir ning surga. Wong surga wis kuat luar biasa. Ora usah mikir ngiplik ya. Surga. Kabeh nom. Terus gagah-gagah. Dikatakan umurnya rata-rata 25 tahun gagah-gagah. Terus enggak seperti di dunia kalau di surga enak kabeh lah. Makan terus tapi enggak BAB dan sebagainya. Enggak bosannya. Enggak ada bosannya. Makanya ada nabi itu siapa ya yang pengen mati terus di surga nggak pengen balik lagi, kan ada nabi siapa itu? Wali ahli baitihi wa ashabi muhibban wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahiman ala ummati musyrikan wa lahum nasihan. Dan orang yang sudah rela ikrar bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabinya kepada ahli bait, para habaib, para keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya ini mencintai, jangan sampai mencemooh. Sekalipun pangapunten, Habib itu kadang di luar nalar, keluarga Nabi kita yang notabene orang umum, jangan sampai ada unek-unek nggak baik. Khawatirnya suladab. Khawatirnya sudah, wis biarkan sudon saja, husnudon saja. Dia paling lagi jadab namanya. Jadab itu ditarik pikirannya sama Allah, lagi diulang para malaikat. Husnudon saja. Kalau ada habaib ataupun keturunan Nabi yang kadang tidak sesuai nalar, nyeleneh. Karena habib orang sholat rusak, dia pikiran atas. Khawatir suul adab. Wali ahli baiti wa ashabi muhibban wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahiman. Dan orang yang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya harus kepada sahabatnya, kepada ahli baitnya harus ridho, mendoakan, saling mendoakan dan saling mengkasih sayang. Makanya tidak sedikit di dalam kitab-kitab itu kalau ada sahabat ataupun keluarganya Kanjeng Nabi, keturunan-keturunannya itu ada radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhu. Ini sebagai bukti pembelajaran ulama-ulama kita, guru-guru kita ala ahlussunnah wal jamaah, biar kita sesama sahabat, sesama ahli bait selalu mendoakan. Kita yang mendoakan pasti akan mendapatkan curahan berkahnya Tuhan. Wala ummati musyiqon walahum nasihan. Yang terakhir, orang yang sudah ikrar, ridho bahwa Nabi ini adalah bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, ini harus wa'ala ummati musyiqon. Pada umatnya Kanjeng Nabi saling mengasihi, saling berbelas kasih dan saling memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai ada umatnya Kanjeng Nabi yang sama-sama umatnya jangan sampai malah melecehkan. Jangan sampai malah tidak memberikan nasihat yang baik, malah
menyesatkan dan sebagainya. Ini yang terakhir, bahwa orang-orang yang ikhlas ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita semua, kita harus kepada umatnya Kanjeng Nabi ini saling memberikan nasihat dan saling menyayangi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dunia ini adalah semuanya orang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya ngaji pada malam hari ini, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahu al jannah. Barang siapa yang mengucapkan ridho bahwa Allah sebagai pangerannya, Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, orang tersebut akan mendapatkan surga balasannya. Tapi tidak cuma di lisan, tapi hati tasdikun membenarkan dan dipraktekkan dengan kita selalu berbuat hal yang baik, menjalankan apa yang diwajibkan, syariat-syariat Islam kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi saya khususnya dan bagi pemirsa pada umumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Walafikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Nusantara, kajian pada malam hari ini, rutinitas majelis zikir dan sholawat PAC Kecamatan Brebes, kajian kitab Nasha'ihud Diniyah yang telah dipaparkan oleh dai muda kita, sahabat kita, Al-Ustadz Muhammad Sobirin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan dan ditambahkan wawasan ilmu kita dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Sobirin. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasinya. Jangan lupa untuk sahabat Nusantara like dan subscribe-nya di channel kami YouTube PAC Kecamatan Brebes. Kemudian simak terus kajian kami Majelis Zikir dan Sholawat di link Facebook MTS RA Kecamatan Brebes. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.